Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adinda Mega Fortuna Putri atau akrab disapa Adinda, salah satu peserta Diklat Latsar CPNS BPK 2022 angkatan 26 kelompok 4. Berikut learning journal saya pada hari ini. Senin 18 April 2022 merupakan hari ke-9 tahap e-learning Diklat Latsar CPNS BPK 2022. Diisi dengan 3 jam pelajaran sinkronus dan 6 jam pelajaran asinkronus. Setelah mempelajari agenda 1 selama kurang lebih 2 minggu terakhir, pada sesi asinkronus hari ini kami mempelajari terkait agenda 2. Nah, jika pada agenda 1 peserta diharapkan untuk menunjukkan kemampuan dalam sikap perilaku bela negara dalam suatu kesiapsiagaan yang mencerminkan sehat jasmani dan mental masyarakat, maka pada agenda 2 diberikan penekanan pada kemampuan peserta dalam memaknai dan menginternalisasi nilai-nilai dasar PNS, yaitu berakhlak. Kemudian pada agenda 1 bertema patriotisme, di mana peserta harus memiliki cukup wawasan kebangsaan dan kepekaan terhadap tentang nilai bela negara untuk mampu dengan jernih membaca situasi dan menganalisis isu-isu kontemporer, sehingga mampu bersiap membela negara sesuai dengan peran sebagai ASN. Sedangkan pada agenda 2 lebih bertema pada profesionalisme, di mana profesionalisme pada konteks ini peserta sebagai ASN diukur dari pola pikir dan perilaku yang selalu berorientasi pelayanan kepada publik, bersifat akuntabel untuk mengutamakan kompetensi, memberikan yang terbaik dengan tetap menjaga harmoni, yang kemudian hal-hal tersebut merupakan bentuk dari loyalitas, walaupun juga harus bersifat adaptif di tengah situasi perubahan yang ada. Untuk itu harus diiringi dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak. Lalu, keterkaitan antar kedua agenda tersebut adalah terletak pada agenda 1 membekali konsep pengabdian kepada negara, dan sedangkan agenda 2 membekali konsep perilaku melayani secara profesional dan customer oriented. Secara singkat, agenda 2 bertujuan untuk membekali peserta dengan menginternalisasi nilai-nilai dasar ASN yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas jabatan PNS secara profesional sebagai pelayan masyarakat yang meliputi kemampuan untuk memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, terdapat keinginan belajar dan mengembangkan kapabilitas diri, saling peduli dan menghargai perbedaan, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan, dan membangun kerjasama yang sinergi antar beberapa pihak. Harapan setelah mengikuti agenda 2 yaitu peserta dapat memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatannya pada nantinya. Seiring dengan pelaksanaan 3 nilai dasar BPK itu sendiri, yakni integritas, independensi, dan profesionalisme. Setelah berkenalan dengan agenda 2, pada sesi sinkronus kami juga diarahkan untuk mengisi tabel Excel yang dimana berisi pernyataan-pernyataan tentang diri sendiri yang akan mengkelompokkan seseorang pada salah satu poinnya antara proses, people, idea, dan action yang mendominasi dirinya. Untuk saya sendiri, saya termasuk orang yang terkelompok dalam proses, di mana pada orang tersebut cenderung merupakan individu lebih berorientasi pada proses, berfokus pada fakta, prosedur, detail, dan bukti. Individu-individu ini yang cenderung lebih sistematis dan logis, bergerak maju dengan hati-hati, dan ingin melihat sebuah rencana dari dalam semua detail seluk-beluknya dari segala sisi dari rencana tersebut. Nah, terakhir kami dipertontonkan sebuah video dan diinstruksikan untuk mencatat apa saja nilai-nilai berakhlak yang ada pada video tersebut agar dapat membedakan antar ketujuh dari nilai-nilai dasar berakhlak tersebut. Hasil pengamatan saya pribadi pada video tersebut yakni terdapat 3 nilai dasar berakhlak, yakni akuntabel, berorientasi pelayanan, dan kolaboratif. Nah, pada poin akuntabel terletak pada 2 hal. Yang pertama adalah kepala desa melanggar nilai akuntabel karena tidak melaksanakan tugasnya dengan jujur, berintegrasi tinggi, dan menyalahgunakan kewenangan dengan melebihkan anggaran agar mendapat bagian dari anggaran koperasi tersebut, di mana hal ini juga merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan jabatan. Poin kedua yaitu berkontradiksi dengan kepala desa, di mana polisi ini justru mengimplementasikan nilai akuntabel. Pada scene tersebut polisi menindak laporan terkait kepala desa,
sebagai bentuk pelaksanaan tugasnya yang jujur, bertanggung jawab, dan berintegrasi tinggi. Tindakan kepala desa yang berencana ingin mengorupsi dana pembangunan koperasi justru akan berdampak pada terlambatnya proses pembangunan koperasi desa itu sendiri yang seharusnya dapat memenuhi kebutuhan warga desanya. Maka hal ini bertentangan dengan nilai berorientasi pelayanan. Nilai ketiga yaitu kolaboratif yang ditunjukkan oleh polisi dengan menerima laporan dari warga desa sebagai wujud pemberian kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Sekian untuk sesi sinkronus. Kemudian lanjut pada sesi asinkronus, saya memanfaatkan sesi ini dengan mengerjakan 2 tugas yang diberikan untuk hari ini, yaitu tugas learning journal dan dalam format video dan tugas video pengulasan artikel berita mengenai organisasi yang menerapkan nilai berakhlak. Untuk tugas video pengulasan artikel, saya memilih instansi KPK yang mana pada artikel tersebut terlihat mengimplementasikan nilai akuntabel dan nilai kolaboratif. Terakhir, saya mencatat aktivitas pada sistem kelola tugas untuk mengakhiri hari. Terima kasih.